Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rina Septriana, dosen Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik UPI YPTK Padang. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, kita akan fokus pada konsep-konsep kunci seperti listrik, kemagnetan, optik, dan pengantar fisika modern. Harapannya setelah mengikuti mata kuliah ini memiliki pemahaman yang kuat tentang dasar-dasar fisika yang esensial untuk studi lebih lanjut di program studi teknik industri, serta mampu berpikir secara analitis dan kreatif dalam menghadapi tantangan rekayasa. Capaian pembelajaran lulusan ataupun CPL, di sini ada 2 CPL, yaitu CPL 1 dan CPL 3. CPL 1 mampu menguasai konsep teoritis sains alam, aplikasi matematika rekayasa, prinsip-prinsip rekayasa, dan perencanaan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perencanaan sistem terintegrasi. CPL 3, kemampuan untuk merancang dan melakukan eksperimen laboratorium dan atau lapangan, menganalisis dan menerjemahkan data untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam bidang teknik industrial. Nah, setelah CPL tadi kita turunkan menjadi CPMK, ada 5 CPMK yang akan kita turunkan dari CPL 1 dan 3, yaitu mampu menjelaskan konsep kelistrikan. Berikutnya ada CPMK 2. Nah, CPMK 1 tadi tersebut untuk memenuhi CPL 1. Untuk CPMK 2 mampu menerapkan konsep kelistrikan, kemudian kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan arus bolak-balik serta gelombang elektromagnetik dan fisika kuantum yang terutama fisika modern tadi. CPMK 3 mampu memformulasikan konsep muatan listrik, hukum Coulomb, jadi masih tentang kelistrikan secara umum dan turunan-turunannya, kemudian kemagnetan dan juga turunannya, induksi magnetik, induksi elektromagnetik, dan juga gelombang elektromagnetik serta fisika modern. CPMK 4 mampu menganalisis konsep muatan listrik, jadi menganalisis konsep kelistrikan secara umum, kemagnetan juga, dan gelombang elektromagnetik serta pengenalan fisika kuantum. Yang kelima adalah melakukan eksperimen sederhana. Jadi di dalam fisika dasar 2 ini kita menggunakan virtual lab, yaitu menggunakan aplikasi PET Colorado, yang mana nanti mahasiswa dapat mengeksplorasi rangkaian ataupun percobaan-percobaan yang ada di virtual lab tersebut. Pertemuan pertama kita melakukan kontra kuliah, pengenalan silabus, pengantar-pengantar ilmu fisika, ruang lingkup fisika. Pertemuan 2 nanti kita membahas mengenai listrik statis, ya, masih tentang kelistrikan. 3 juga sama, kelistrikan. Pertemuan 4 masuk pada hukum Gauss. Pertemuan 5 kita masuk kepada kapasitor, baik berbentuk sejajar, bola bersumbu, kemudian energi kapasitor. Pada pertemuan 6-7 kita masuk kepada arus searah, ya, arus searah, masih kelistrikan, hukum Ohm, Kirchhoff 1-2. Kemudian pertemuan 8 kita UTS, pertemuan 9 masuk pada induksi magnetik, kemagnetikan, kawat lurus berarus listrik, kawat melingkar, lilitan, dan toroida. Maka pada pertemuan 10 kita lanjut kepada induksi elektromagnetik yang nantinya akan meliputi hukum Lenz, GGL induksi, serta aplikasi-aplikasi dalam teknik industri untuk induksi elektromagnetik. Dan pertemuan 11 juga demikian. Pertemuan 12 kita masuk kepada RLC atau arus bolak-balik, dan berikutnya di pertemuan 13 gelombang elektromagnetik. Dan yang ke-14-nya masih mengenai gelombang elektromagnetik, memahami fenomena interferensi, difraksi, dan pada celah ganda dan celah sempit. Dan terakhir fisika kuantum pada pertemuan 15 membahas mengenai relativitas waktu, panjang, kecepatan, dan tentang energi foton.
fotolistrik, momentum foton, serta elektron dan gelombang. Terakhir, pada pertemuan 16 kita akan melakukan UTS atau UAS atau ujian akhir semester. Sistem pembelajaran yang kami terapkan yaitu secara offline atau luring. Metode pembelajaran ceramah, tanya jawab, pelajaran eksperimen sederhana melalui PJBL, diskusi interaktif, kemudian sistem penilaian. Ada 4, bobot nilai absen 15%, bobot nilai tugas 20%, bobot nilai UTS 30%, bobot nilai UAS 35%. Adapun aspek penilaian ada 4. Yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, keterampilan, yang ketiga, kemudian yang keempat analisis yang mendalam. Demikian pengenalan diri dosen. Berikutnya kita akan melihat rekaman video pembelajaran. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam penyampaian pernyataan diri dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya. Oke. Sebelum kita mulai, kita minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan membacakan makna nama husna dari Al-Alim. Al-Alim berarti yang maha mengetahui atau yang maha bijaksana. Makna Al-Alim yang pertama, Al-Alim berarti Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Yang kedua, maha bijaksana. Al-Alim juga berarti Allah memiliki kebijaksanaan yang sempurna dalam mengatur dan mengelola alam semesta. Implikasi dalam kehidupan yang pertama, mengakui kebijaksanaan Allah, mengakui bahwa Allah memiliki kebijaksanaan yang sempurna dalam mengatur kehidupan kita. Manfaat mengingat Al-Alim yang pertama, meningkatkan keimanan. Mengingatkan Al-Alim dapat meningkatkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengembangkan rasa takwa. Mengingat Al-Alim dapat mengembangkan rasa takwa dan kesabaran akan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita membacakan 12 prinsip dasar mereka. Silakan maksimal. Apanya saran diri Pak? 12 prinsip dasar UIBTK. 12 prinsip dasar UIBTK. 1. Menyayangi sesama. 2. Berlaku jujur. 3. Bertanggung jawab. 4. Menegakkan disiplin. 5. Berlaku adil. 6. Berkolaborasi dan bersatu. 7. Meningkatkan kreativitas. 8. Belajar dan berilmu. 9. Mencegah kemungkaran. 10. Menjaga kedamaian. 11. Syukuri nikmat. 12. Berlaku sabar. Baik, terima kasih.
mengenai induksi elektromagnetik, dua kali pertemuan. Di pertemuan 11 kemarin kita sudah membahas konsep dasar tentang induksi elektromagnetik. Maka saat ini kita lanjutkan. Di learning outcomes kita ada 3 ya, kemarin itu memahami konsep induksi elektromagnetik, kemudian menghitung besaran terkait dengan induksi elektromagnetik, dan menerapkan konsep induksi elektromagnetik dalam bidang teknik industri. Nanti ada analisis dalam bentuk studi kasus untuk 3 aplikasi dalam teknik industri sudah kita bahas. Yang kita bahas hari ini adalah mengenai transformator. Sebelum kita berlanjut, ada yang kita refleksi dulu gitu ya, kita refleksi dulu untuk pengetahuan kita yang minggu lalu. Mungkin ada yang masih ingat kira-kira kita belajar mengenai apa saja? Oh ya, Cynthia silakan. Yang pertama itu kita membahas tentang dari hukum Lens. Yang kedua bisa membahas dari prinsip kerja dari generator AC dan DC. Selanjutnya kita membahas tentang bagian-bagian dari generator AC dan DC. Saya pun melihat catatan yang salah untuk materi dan selanjutnya itu kita juga membahas bagaimana induksi magnetik itu dihasilkan dari interaksi antara kumparan dan medan magnetik atau perpotongan garis daya magnetik itu sendiri. Baik, mungkin itu ada yang mau menambahkan atau kita lanjut? Ya, silakan Theo. Menambahkan induksi elektromagnetik merupakan salah satu penerapan hukum Faraday. Ya, betul sekali ya. Bahwasanya induksi elektromagnetik itu merupakan cikal bakalnya itu dari hukum Faraday, adanya tegangan arus induksi atau tegangan induksi dan menghasilkan arus induksi. Baik, Ibu rasa mungkin cukup ya untuk kita melakukan refleksi untuk pembelajaran minggu lalu. Sekarang kita masuk kepada transformator. Anda mungkin sudah terbiasa terdengar atau mendengar istilah dari transformator. Ya, kita ketahui bersama bahwa transformator itu merupakan alat untuk mengubah tegangan, ya, alat untuk mengubah tegangan arus bolak-balik atau alternating current. Dan kita tahu ada beberapa bagian utama dari pada transformator. Di depan Anda juga sudah melihat bahwasanya kira-kira gambar ini sama atau berbeda? Berbeda ya, ukurannya berbeda, tetapi sebetulnya maknanya sama. Oke, Ananda yang tanda S tidur ini adalah simbol arus bolak-balik atau alternating current itu. Kemudian tanda silang ini menunjukkan adalah lampu atau beban, ya, tapi biasanya si lampu, tapi ada juga yang membuat di simbol beban untuk membedakan yang mana primer dan sekunder. Nah, di sini kita dapat melihat bahwasanya yang ada tanda S tidur ini atau tanda tak terhingga atau ada yang menyebut dengan istilah ada tanda cacing gitu ya, ini adalah menunjukkan primer. Kemudian beban berarti itu adalah sekunder. Beban itu bisa lampu, bisa AC, bisa motor listrik, bisa apa lagi? Kulkas dan lain-lain sebagainya. Karena kita di teknik industri tentu beban kita nanti adalah beragam alat-alat atau motor-motor yang ada di pabrik ataupun di perusahaan. Ya, pada transformator kita mengubah tegangan dari posisi yang tinggi menuju ke yang rendah atau sebaliknya dari yang rendah ke yang tinggi. Anda mahasiswa semua boleh perhatikan gambar ini terlebih dahulu. Kira-kira ini berbeda atau sama? Beda ya. Kita perhatikan di sini ada tegangan primer, tanda S tidur itu. Di sini ada tegangan primer juga, S tidur. Di sini ada lilitan ya. Kalau di sini melekat lilitan, berarti itu ada lilitan primer. Dan ini lilitan sekunder. Ini lilitan primer apa sekunder? Primer, dan ini lilitan sekunder. Ibu ulangi bahwasanya yang melekat pada beban berarti dia adalah sekunder. Betul ya, yang melekat pada beban adalah sekunder. Yang pada sumber tegangan ini biasanya PLN itu adalah primer. Nah, Nanda, ini kan
jumlah lilitan, ini juga jumlah lilitan. Bagaimana dengan perbandingan jumlah lilitan primer dan sekundernya? Untuk gambar sebelah kiri, lilitan primernya lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil ya, primer NS. Kemudian kalau untuk yang sebelah kanan kita SMP lebih besar daripada NS. Nah, di sini sudah dituliskan sebelumnya. Ada dua jenis transformator, yaitu step up dan step down. Step up berarti menaikkan, step down berarti menurunkan. Kalau dia step up berarti kondisinya saat itu dalam keadaan rendah, primer. Oke, primernya dalam keadaan rendah, makanya kita naikkan. Sebaliknya, kalau dia step down, turun, seseorang itu turun karena dia sedang tinggi kan? Ya, berarti dalam NP-nya ataupun PP-nya dalam keadaan besar atau tinggi. Persamaan pada transformator itu antara lilitan dan tegangan itu jumlahnya sebanding. Sebanding artinya bahwa ketika lilitan primernya banyak, berarti tegangan primernya juga banyak. Kalau lilitan primernya sedikit, berarti tegangan primernya juga sedikit. NP per NS sama dengan VP per VS. Kemudian untuk kita ingat semuanya, dulu waktu SMA, Anda juga sudah pernah belajar bahwasanya transformator itu memiliki efisiensi yang ideal. Apa maksud dari efisiensi ideal? Efisiensi itu adalah keseluruhan sistem kerja transformator ataupun nilainya itu 100% dapat digunakan. Itu idealnya. Tapi di dalam kenyataannya tidak seperti itu. Ya, kenapa Ibu bilang tidak seperti itu? Karena kemungkinan terjadinya losis tegangan atau kehilangan tegangan dalam perjalanan dari pembangkit listrik menuju ke rumah-rumah penduduk itu sangat besar. Ya, bisa jadi karena adanya pemuaian, boleh juga karena terlalu panas, dan bisa juga karena diameter kawat yang digunakan. Itu mempengaruhi. Ini ya, WP sama dengan WS energi listrik, VP kali IP kali T, VS sama dengan VS kali IS kali T, kita coret T-nya, maka muncullah VP per VS sama dengan IS per IP. Jadi arus itu berbanding terbalik dengan tegangan. Besar tegangan, semakin besar tegangan primer berarti arus primernya akan semakin kecil. Sebaliknya semakin besar tegangan sekunder berarti arus sekunder juga akan semakin kecil. Jadi berbalik. Sebelum Ibu kasih contoh soal, ada yang mau ditanyakan sampai di sini materi kita? Ya, Aziz silakan. Bisa bertanya Bu, saya mau konfirmasi materi yang tadi. Ya. Berarti transformator itu bisa menghidupkan atau mematikan tegangan arus bawah. Gimana teman-teman yang sudah belajar tadi barusan, benar atau salah pernyataan Aziz? Ya, Rizky silakan. Coba dilakukan. Ya, tempatnya apa? Transformator yang untuk mengubah tegangan listrik dan substatik, menaikkan tegangan atau menurunkan tegangan dari tegangan tinggi maupun tinggi rendah. Itu ya, Aziz sudah paham? Baik, Anda kita coba lihat contoh soal di depan. Ini ada sebuah transformator memiliki jumlah lilitan primernya 6.000 lilitan. Ya, ada NP-nya sebesar 6.000 lilitan. Kemudian lilitan sekundernya adalah 200 lilitan. Kemudian apa lagi? Jika kumparan primer transformator diberi tegangan 240, berarti itu apa? VP 240 volt. Yang ditanya adalah berapa besar tegangan yang dihasilkan. Nah, tadi kan ada istilah-istilah ya, ada primer, ada masukan, ada input, nah ada sekunder, ada keluaran yang dihasilkan. Berarti yang ditanya apa? Phase.
Baik, kita coba rumusnya tadi apa? PP sebanding dengan PS sama dengan NP per NS. Mari kita hitung bersama. PP-nya 6.000 kita PS salah karena dia 240. PS-nya yang ditanya NP 6.000 kita, kemudian ini 200. Ada yang bisa kita coret? Yang mana? 6.000 dan 200. Coret nolnya 2, 6 coret nolnya 1, 6 bagi 2, 3, 24 bagi 3, 8. Berarti tegangan sekundernya adalah 8 volt. Ada yang dapat atau ada yang belum paham? Bisa? Kira-kira? Insya Allah ya. Oke. Sekarang coba Ibu lihatkan satu contoh soal membuktikan pemahaman Ananda. Nanti boleh ke depan, habis itu kita bahas tentang studi individu. Nah, ini ada gambar sebuah transformator. Ini ya, ada 440 volt, 1000 lilitan, 100. Oh enggak, ini yang ditanya, ini adalah lilitan yang di sini 100 lilitan. Pertanyaannya, kira-kira ini jenis transformator apa dan berapakah besarnya nilai tegangan yang di sini? Ada yang bisa, boleh ke depan. Baik, Zul silakan. Baik, yang lain gimana? Kira-kira jawabannya benar atau salah? Benar. Kita koreksi bersama. 1110 coret 0 44 volt. Betul ya? Ini adalah hasil dari tegangan sekundernya. Yang ditanya kemudian jenis transformator step down. Betul step down itu? Benar ya, salah satu cirinya adalah tegangan primer lebih besar daripada tegangan sekunder. Nah, di mana fungsi trafo step up dan step down-nya? Ini dari PLTA dengan tegangan 10.000 volt, ya, kemudian dinaikkan menjadi 150 kilo volt atau 150.000 volt. Coba bayangkan Anda mahasiswa, yang 10.000-nya saja, yang 150.000. Ini yang masuk ke ruang penduduk. Apa yang terjadi dengan peralatan listrik kita? Meledak, hangus karena nggak sesuai. Rata-rata rumah penduduk adalah 220 volt. Oke, jadi ini peran atau fungsi daripada transformator. Setelah dinaikkan, maka kemudian dia turunkan untuk pada masing-masing di trafo-trafo yang ada pada titik-titik tertentu. Baik, Anda mungkin itu ya pertemuan kita hari ini. Sebelum kita lanjut yang
lain. Ada yang mau disampaikan atau yang mau ditanyakan? Tidak. Baik. Untuk lebih memahami dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, kita ada tugas ya dikerjakan di rumah. Studi kasus itu memproduksi AC 3 fasa digunakan untuk menggerakkan konveyor di pabrik. Data motornya sudah diberikan, yaitu memiliki daya listrik sebesar 5.000 watt dengan daya output mekaniknya, porosnya itu bernilai 4.200 watt. Ini input ya, ini output. Kecepatan motor 1.450 rpm radian per menit dengan beban konveyor berjalan adalah 8 jam per hari. Ini pertanyaannya, berapa efisiensi motor tersebut? Tadi sudah kita bahas perbandingan antara daya output dengan input, tinggal dibandingkan saja. Berapa energi listrik yang digunakan dalam sehari? Dan berapa energi mekanik yang betul-betul dimanfaatkan oleh konveyor dalam sehari-hari? Ini sudah kita pelajari juga di minggu sebelumnya. Ya, tugasnya dikumpulkan minggu depan ya di kertas satu lembar. Jadi jangan lupa untuk juga dan juga portfolio catatannya untuk pembelajaran. Ya, terima kasih. Mungkin itu ya ada semua.